What factor will impact the business? Faktor apa yang mengaruhi bisnis? Ya, ini cerita tentang Uber legal problem. Problem legalitas Uber di beberapa dunia. Ini di Indonesia, taksi online itu top. Yang pengaruh bisnis kita macam-macam, pemerintahan, kebijakan pemerintah. Kebijakan gula impor itu menghancurkan gula lokal. Kompetitor itu menghancurkan juga. Yang banding-bandingan harga, kompetitornya ke Gunung Kawi mencari pesugihan. Ya kan? Padahal di Gunung Kawi orangnya juga nggak sugih. Kok yang orang jauh-jauh ke Gunung Kawi nyari pesugihan. Ya. Bisa jadi kompetitor itu banding-banding harga, ya, merusak. NGO, non-government organization, LSM, memprotes pabrik-pabrik yang mencemari lingkungan. Pengaruh supplier yang menaikkan harga, yang tiba-tiba berhenti, customer yang tiba-tiba meninggalkan kita, teknologi, teknologi, betapa banyak teknologi menghancurkan bisnis-bisnis. Ini namanya yang impact, ya. Impact ke bisnis ada apa? Ini. What factor will impact the business? Harus paham itu supaya enggak ketinggalan di sana. Dari offline menjadi online, ya kan? Itu juga menyebabkan Anda enggak lagi tangan teman-teman Anda. Ya, seperti itu. Oke. Nah, dalam teori membangun produk, kalau produk kita nggak potensial ya nggak harus dipaksakan. Tapi ada cara yang lain, namanya convergen. Convergen begini, dari bisnis macam-macam tadi, skincare dengan berbagai gunanya, orang mencari yang paling ramai apa di antara produk itu, ya kan? Maka di divergen, di convert. Jadi yang kecantikan menjadi hanya jerawat saja. Jadi kecantikan nggak laku. Yang laku hanya jerawat saja, obat untuk jerawat. Maka yang dihabiskan dan dimaksimalkan adalah promosi klinik jerawat. Itu namanya convergen. Tidak egois menjual banyak produk. Ada lagi divergen, menjual banyak produk dari taksi menjadi transportasi. Belum begitu punya hotel di Lombok. Ya, jadi seperti itu. Taksi transportasi. HP menjadi semua alat komunikasi. Kira-kira. Nah, ini tadi pivot strategi perusahaan komoditi jadi perusahaan teknologi. Pivot itu kayak main basket, kita muter pakai satu kaki. Merubah strategi. Jadi pivot itu yang beda dengan rencana sebelumnya. Pivot. Jadi contohnya saya dari outbound jualan hand sanitizer, itu pivot. Saya dari outbound jualan masker, itu pivot. Dan saya jalan. Ya. Oke. Kalau sini ada mau tanyakan dulu silakan. Ya, baik. Untuk teman-teman apakah sudah dimengerti? Apakah ada yang mau bertanya? Jika bertanya silahkan di kolom chat. Oke. Silakan. Kalau enggak, maka silakan di sini. What factor will impact the business? Makroekonomi, ekonomi global. Apa yang mempengaruhi positifnya pada bisnis Anda nanti? Negatifnya apa? Penyelamatannya apa? Misalkan pemerintah tiba-tiba menghentikan sekolahan Trunojoyo misalnya. Waduh, sementara target market Anda orang-orang mahasiswa. Untuk teman-teman boleh diisi dulu. Jika ada yang bertanya silahkan langsung ke kolom chat. Kalau nggak terpengaruh boleh aja. Kalau ada cari itu supaya beban konsumen, beban teknologi, apa pengaruh positif dan negatifnya pada boleh.
Saya mau tanya nih untuk Kak Yasar Fauzan, kira-kira bisnisnya apa dipengaruhi oleh pemerintah enggak? Kan bisnisnya tadi kopi dengan fashion ya. Kira-kira itu menurut Kak Yasar Fauzan sendiri, apakah dipengaruhi dari kebijakan pemerintah? Ya baik, terima kasih. Kalau dengan usaha yang akan saya bangun itu dengan pemerintah ada ya investasi menurut saya. Soalnya ke depannya mungkin saya akan berkolaborasi gitu bersama dengan eh, pemerintah untuk melakukan kegiatan bersama begitu. Kan ini mengembangkan kalau di usaha yang saya menjalani ini itu kan ada fashion dan sport ya. Jadi saya akan melakukan kegiatan bersama begitu membuka suatu kayak seminar begitu mengenai fashion dan makanan gitu. Berarti Anda ingin lebih mengembangkan perusahaan Anda dengan kolaborasi dengan pemerintah seperti itu. Boleh ditanggapi mungkin Pak Askan? Bapak Askan apa masih bersama kita? Oke, kalau begitu mungkin saya akan tanya peserta lain atau tidak, apakah ada peserta yang ingin bertanya apa masalah apa faktor yang sangat mempengaruhi dengan bisnis kalian untuk peserta Audrey Radinka, apakah ada apakah ada pengaruh dari perubahan teknologi untuk bisnis Kak Audrey Radinka sendiri? Baik, terima kasih moderator. Kalau untuk dari bisnis yang saya tulis di sini, itu untuk perubahan teknologi sendiri berpengaruh terhadap pemasaran iklan produknya sih. Jadi kayak semakin berkembangnya teknologi, maka semakin mudah untuk memasarkan produk-produk yang akan nantinya dijual seperti itu. Berarti Kak Audrey ini akan menyasar pasar online seperti e-commerce, Shopee, seperti itu ya Kak? Lebih ke pengiklanannya aja sih. Tapi kalau untuk pasarnya, marketnya itu ada di Universitas Trunojoyo, cuman lebih menggunakan media sosial karena supaya banyak yang lebih luas, lebih terjangkau oleh seluruh mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, seperti itu. Ya, baik. Berarti Terima untuk kasih moderator. pengiklanannya Kak Audrey menggunakan online. Iya, betul sekali. Dilanjutkan. Pak Askan. Oke. Ya. Begitu ya, nanti diisi positifnya apa, negatifnya apa, terus mitigasi itu langkah-langkah antisipasinya. Kompetitor harus ada positifnya apa, jadi kita tambah semangat. Negatifnya kadang mengambil pasar kita kan gitu. Mitigasinya apa? Kita harus produk kita selangkah lebih maju, kreativitas kita lebih lengkap, ya, harga kita bersaing dan sebagainya, gitu ya, mitigasi. Baik, kita lanjut, ya, kita lanjut. Ya, kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, bagaimana? Nah, why do people choose you? Iya, apa artinya? Kenapa orang-orang memilih Anda? Ya.
Kenapa orang memilih kita? Karena saya mau tanya, kalau antara teh ini milih teh yang mana? Silakan dijawab di chat. Teh yang mana coba? Dijawab di chat. Bahkan untuk dijawab para peserta. Silakan. Teh apa yang Anda beli? Terus kenapa? Lupa saya. Kenapa kok milih teh itu? Kenapa kok milih teh itu? Kenapa kok nggak milih teh yang lain? Dijawab di situ silakan. Ini dari Kak Yasar Fauzan. Kak Yasar Fauzan memilih teh yang udah ready untuk diminum karena alasannya praktis. Seperti halnya fruity, taps, fruity, pasti dan fanta. Ya. Nah, ya mereknya apa? Mereknya dulu, mereknya apa? Sudah ada macam-macam kan itu. Merek yang mana? Silakan. Tanggapan dari Septi Ayu, tergantung lagi di mana. Kalau di rumah, teh seduh baunya menenangkan, sehat. Untuk baunya menenangkan, selain menenangkan juga sehat. Dan untuk mereknya, merek 99. Iya. Nah, kenapa orang memilih kita? Nah, karena kita punya unique selling proposition. Punya kelebihan. Kalau pakai bercanda, kenapa kekasihmu memilihmu? Kan begitu. Karena kamu memiliki kelebihan dibanding kompetitormu. Gitu ya. Karena kamu lebih humoris dibanding. Kelebihan macam-macam. Kelebihan ya. Nah, itulah kreativitas. Butuh kreativitas dalam bisnis. Kreativitas dalam hal apa? Macam-macam. Dari fungsi produknya misalnya. Dari harganya. Ya kan? Dari servisnya. Ya kan? Dari kualitasnya. Dari unsur kedaerahannya. Lalapan Lamongan. Sate Madura. Ya kan? Coto Makassar. Ya. Kedaerahan itu kreativitas. Ya, eksklusivitas. Kafe khusus muslimah yang sudah menikah. Belum menikah tidak boleh. Belum menikah Ya. nggak boleh masuk. Iya, eksklusif gitu. Ya. Atau kafe khusus jomblo. Nah, boleh juga tuh. Biar ketemu di situ sekalian saran di situ. Gitu. Yang sudah nggak jomblo nggak boleh masuk. Prosesnya ditunjukkan kreativitas prosesnya. Disaring 3 kali ini apa itu? Ya, prosesnya apa itu yang ditunjukkan? Wong pintar iklannya Renal Kasali. Tunjukkan prosesnya bersih. Kreativitas. Bahannya ada ayam di namanya chicken. Ayamnya mulai kecil sampai dipotong, disetelkan murotal, kitab suci di dalam kandang. Jadi kalau saya makan gemetaran, takut saya makan ayam. Dia lebih soleh dibanding saya. Ya, dia ngaji mulai kecil sampai dipotong. Gitu ya. Jadi ini unsur kreativitas. Ibarat lomba, Anda harus punya kelebihan gitu dibanding kompetitor Anda. Ya, dibanding kompetitor Anda harus punya kelebihannya. Ya, Anda nggak boleh biasa-biasa saja. Nah, kreativitas dalam bisnis bisa berawal dari USP ini, unique selling proposition. Ya, yang unik, nilai tawar yang unik apa? Kemasan boleh, kreativitas kemasan. Apalagi, nah macam-macam Anda bisa cari. Desain boleh, rasa boleh, apa Anda buat yang berbeda.
Nah ini rahasia mainnya. Perhatikan baik-baik grafik ini. Kelihatan? Kelihatan ya? Perhatikan baik-baik cara main. Biar Anda nggak berdarah-darah. Biar Anda nggak capek. Ya, biar Anda nggak capek. Ini kelebihan Anda. Ini kelebihan kompetitor. Ini kebutuhan konsumen. Ya, perhatikan baik-baik cara main. Daerah yang tidak perlu diperhatikan adalah daerah di mana Anda punya kelebihan, kompetitor punya kelebihan, tapi konsumen tidak butuh. Maaf, saya pakai ilustrasi anak remaja. Anda cantik, kompetitor Anda cantik, tapi yang mau nembak Anda nggak butuh wanita yang cantik, butuhnya wanita soleha. Maka Anda nggak lolos, nggak terpilih. Paham? Paham. Anda pintar, kompetitor Anda pintar, tapi orang yang mau membidik Anda nggak butuh orang yang pintar. Mereka butuh orang yang apa? Misalnya kreatif, gitu ya. Jadi Anda harus cek kembali ke materi yang awal tadi. Konsumen Anda butuh apa sih? Gitu. Ya kan? Kalau konsumen Anda tidak butuh, wah Anda siapkan pun percuma. Nggak perlu diperhatikan. Daerah perang, Anda cantik, kompetitor Anda cantik, konsumen Anda, calon Anda juga butuh orang cantik. Wah berdarah-darah, berdarah-darah. Perang, siapa yang dukungnya kuat dia yang menang. Gitu kan? Siapa yang dukungnya kuat dia yang menang. Ya. Nah, maka Anda perlu punya USP lain, kelebihan lain yang ada di daerah sini, yang kompetitor Anda nggak punya. Gitu, itulah kreativitas. Mungkin selain cantik Anda pintar, sabar, rajin menabung, tidak sombong, gitu kan? Rajin menyapa, rajin mengingatkan, ya kan? Gitu. Ini kelebihan yang kompetitor nggak punya Anda. Sehingga Anda menang. Ya, kalau bisa, nah ini nih. Anda punya kelebihan, misalnya Anda cantik, nih di sini nih, dan punya segala kelebihannya, kompetitor Anda hanya main di sini nih. Nah, inilah daerah menang Anda seperti apa. Ini ilustrasi yang paling gampang. Ketika calon Anda bingung milih Anda atau kompetitor Anda cek aja calon Anda itu suka apa gitu. Jadi Anda perkuat dari diri Anda. Ya, perkuat sehingga calon Anda memilih Anda, bukan memilih kompetitor. Paham ya, ilustrasi sederhananya begitu ya. Anak-anak remaja kan paling mudah begitu ya. Ya kan? Nah, sama dalam bisnis. Konsumen butuh apa? Harga murah. Anda bisa nggak memenuhi harga murah? Nggak bisa Pak. Ya sudah, nggak usah bertarung di konsumen yang butuh harga murah. Biarkan itu menjadi milik kompetitor. Konsumen butuh apa? Butuh service excellent. Wah, kalau itu ahlinya saya Pak. Maka perkuat service excellent. Sampai kompetitor tak lagi mampu mengejar Anda. Itu. Jadi kami ya, disitulah awal dari kreativitas. Jangan asal kreatif. Jualan mobil ditambahin macam-macam dikasih balon ya. Konsumen butuh nggak sih mobil yang warna-warni ada balonnya itu? Kalau enggak kan tiwas capek Anda. Makanya di sini ada survei konsumen. Survei konsumen. Biar apa? Biar kita tidak asal-asalan. Kreativitas memenuhi harapan konsumen. Nah, begitu. Oke, sampai sini ada mau tanyakan dulu? Silakan. Mungkin dari peserta ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, ini dikerjakan lagi. Ini ada nih sekarang. Nah, why do people choose you? Iya, silakan diisi. Silakan diisi. Siapa saja kompetitor Anda? Sebut merek boleh. Ya kan? Apa keunikan produk jasa Anda dibandingkan kompetitor Anda? Apa? Kalau kurang di sini tambahin. Fungsi produk, harga, servis, quality, daerah eksklusif, proses bahan, tambah ya Pak. Apa yang dijanjikan pada pelanggan Anda? Apa promise Anda? Pokoknya kalau di kafe muslimah ini,
Anda pasti akan mendapatkan kebahagiaan yang tak Anda temukan di kafe yang lainnya. Yes. Di situ isinya ceramah mungkin ya, Ada lagu-lagu yang ustazanya, ya kan? lagu-lagu religi. Ya, apa isi tagline dari bisnis Anda? Misalnya contoh, kafe muslimah, bahagia dunia dan seterusnya. Misalnya begitu. Boleh. Misalnya, ya kan? Tapi gitu, ya kan? Seperti itu. Ya silakan diisi. Ya nggak paham boleh nanya. Untuk peserta dipersilakan untuk mengisi. Jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan di kolom komentar. Silahkan. Kolom komentar ada yang mau bertanya dari Nurul Eva. Disilahkan untuk Nurul Eva. Ya, baik. Terima kasih. Jadi begini Pak, saya pernah melihat konten itu yang isinya intinya begini. Kamu kalau mau bisnis atau kamu kalau mau jualan itu jangan idealis. Misalnya kamu kalau mau jual produk perangsing badan, kamu nggak harus nunggu kurus dulu. Atau kamu kalau mau jualan obat jerawat, kamu nggak harus punya kulit yang mulus dulu gitu Pak. Nah sedangkan yang Bapak jelaskan tadi, kalau konsumen kita itu cari yang misalnya tidak berjerawat begitu. Nah berarti kita berada di zona yang berdarah-darah tadi dong Pak. Soalnya saya tuh ini Pak ya, juga lagi jualan skincare gitu buat ngilangin jerawat. Tapi jerawat saya itu juga nggak sembuh-sembuh Pak. Jadi mana ya, konsumen itu juga jadi ragu gitu Pak. Soalnya nggak ini Pak, nggak ada buktinya langsung gitu. Tapi kan untuk produk yang baik, untuk produk yang bagus itu kan menunggu proses Pak. Sedangkan konsumen itu tidak mau melihat prosesnya begitu. Terima kasih Pak. Bagaimana? Iya. Boleh dijawab. Kadang kita jualan mobil nggak harus kita bisa nyetir mobil kan. Yang penting mobil itu bagus dan cocok sama pembeli. Penjual mobil Honda HR-V atau Innova Reborn belum tentu lo marketingnya punya mobil itu. Tapi kenapa dia bisa jualan? Karena postur dari mobil itu. Anda jualan obat jerawat, ya tentunya orang akan melihat Anda, mbaknya nggak pakai kakaknya, mbaknya nggak sembuh, gitu kan? Maka biasanya kalau jualan kan di foto terus di Photoshop ya, dia edit wajahnya itu biar kelihatan mulus, ya kan? Ya terus jualannya online, jangan jualan ke temanmu yang bisa melihat wajahmu. Mbaknya jualan jerawat kok masih jerawatan, nah itu berarti Anda segmennya kurang tepat. Jualan lewat online, Anda pakai foto, jangan video. Fotonya diedit. Pak, kebohongan publik. Makanya beli, buktikan. Kalau memang nggak terbukti, jangan dijual. Iya nggak sih? Anda nggak sesuai dengan hati nurani ya. Sama kayak klien saya jualan kosmetik. Dia nggak yakin dengan kosmetik itu. Ya, tapi dia pointer jualan. Dia melakukan kebohongan publik. Ya kan? Dia edit itu foto-foto before after gitu kan ya, kayak kosmetik itu loh, seminggu pertama bintik-bintik hilang ya kan, seminggu kedua bopeng-bopeng rata ya kan, seminggu ketiga wajahnya yang hilang. Wajahnya yang hilang. Jadi nggak ada wajahnya, saking ratanya kan gitu. Nah jadi gitu Mbak. Iya, jadi bisa jadi produk itu nggak cocok buat kita, tapi orang lain cocok ya. Ya nggak apa-apa Anda jual dengan kondisi kulit tertentu misalnya yang cocok. Kulit saya nggak cocok dengan produk ini misalnya, ya kan? Seperti itu ya. Oke, seperti itu Mbak. Ya, Jadi, terima kasih. oke. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari Raili Isnaini Rahma. Bapak mau bertanya bagaimana sikap kita jika kita tidak mampu memenuhi janji kita ke pelanggan, dan bagaimana agar pelanggan tetap membeli produk kita. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, kalau nggak bisa memenuhi janji ya minta maaf. Iya kan? Paling gampang kan gitu. Sama dengan kamu janji sama calonmu nggak bisa memenuhi janji ya minta maaf.
Tapi jangan cuma minta maaf loh ya, perbaiki. Gitu kan. Kalau minta maaf terus nanti bete calonmu kan gitu, perbaiki. Sama dengan konsumen kan. Jadi nggak bisa memenuhi janji ya minta maaf terus perbaiki atau nggak usah janji, ya nggak sih? Nggak usah janji. Anda daripada suka mengingkari janji, mending nggak usah janji. Terus Pak, jualan aja, iya, mampunya begitu mau apa lagi? Ya, kalau bisa janji dipenuhi, gitu kan? Kalau nggak usah janji. Pak, bisnis kan janji, ya jualan memang janji, makanya penuhi. Atau jangan janji berlebihan gitu loh, janjilah yang bisa Anda penuhi. Under promise, over deliver, gitu. Janjinya 10 kasih 11. Namanya flywheel marketing itu. Janjinya 5 kasih 7. Ada aspek wow nanti gitu. Wow, dapat banyak ya. Padahal saya cuma punya 3 dikasih 5. Beli sekilo dapat 1,5 kilo gitu kan ya. Beli lipstick 2 dapat 5 gitu. Gitu ya. Nah, bagaimana agar pelanggan tetap beli produk kita? Ya Anda perbaiki diri Anda, produk Anda diperbaiki semua. Biar orang mau beli produk Anda. Gitu ya. Contoh di kampus, ayam Anda nggak enak, nasi Anda nggak enak. Gitu kan. Ya Anda perbaiki. Buat promosi-promosi baru, produk baru. Ya, sebentar lagi ya insya Allah nanti mereka dengar cerita dari temannya yang kecewa tadi, gak enak loh merek nasi itu, kata siapa, enak loh sekarang, nah gitu ya, itu teman-teman, gitu ya, oke.